Halo semuanya, kami akan menjelaskan mengenai Python. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Angeline. Saya Jovan. Saya Jessica Catherine. Nah, kami sekarang akan menjelaskan mengenai Python ya, saudara-saudari. Jadi Python ini ialah tentunya pelajaran yang sangat penting karena kami ialah anak sistem informasi sendiri, dan Python ini dan apa yang kami jelaskan ini saya harap bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah Python. Jadi sejarah Python adalah Python dibuat pada akhir 1980-an oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI di Belanda sebagai penulis bahasa ABC atau sendiri terinspirasi oleh SETL. Mampu menangani pengecualian dan berinteraksi dengan sistem operasi Amoeba. Implementasinya dimulai pada bulan Desember 1989. Van Rossum memikul tanggung jawab penuh atas proyek tersebut sebagai pengembang utama hingga 12 Juli 2018. Ketika ia mengumumkan liburan permanen dari tanggung jawabnya sebagai benevolent diktator for life Python, sebuah gelar yang diberikan komunitas Python kepadanya untuk mencerminkan komitmen jangka panjangnya sebagai keputusan utama proyek tentang identifier. Jadi identifier itu ada yang dinamakan penamaan variabel. Penamaan variabel ini tidak boleh diawali dengan garis bawah. Lalu tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh juga mengandung operator atau simbol. Seperti contohnya itu kayak tanda ini plus, min, persen, dan yang lainnya. Lalu tidak mengandung spasi, tidak berupa keywords juga. Setelah itu ada namanya keyword pada case sensitive pada Python. Huruf kecil dan huruf kapital pada suatu pengenal tidak dianggap sama. Contoh, nama itu tidak sama dengan dan tidak sama juga dengan nama. Lalu ada namanya keywords. Keywords itu seperti dalam namanya, keywords merupakan kata kunci. Kata kunci yang artinya adalah pengenal sistem yang mempunyai makna khusus bagi kompiler. Contohnya adalah false, true, if, elif, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk ini disarankan agar pemberian namanya itu nama pengenal menggunakan kata yang berarti dan mudah dibaca. Lalu jika misalnya perlu untuk menggunakan identifier dengan lebih dari satu kata, dapat menggunakan underscore, pemisah kata dengan huruf kapital. Jadi contohnya itu seperti ini. Gaji pegawai. Gaji pegawai. Kalau untuk ini sudah benar, dan kalau misalnya untuk kata yang disingkat itu baru tidak boleh digunakan. Seperti contohnya yang tidak boleh disingkat. Ini salah. Jadi yang benar itu cuma 3 ini yang hanya bisa digunakan. Kalau untuk yang seperti ini itu tidak bisa digunakan. Lalu ada namanya itu variasi print. Variasi print itu ada namanya M. Ini artinya new line atau ganti baris. Lalu ada ini artinya tag. Lalu ini tanda petik 1. Artinya tanda petik. Lalu ada 2 macam alias string. Jadi pertama jika ada simbol, gunakan kedua gunakan backslash. Lalu gunakan backslash itu sebelum menulis simbol. Lalu dipisahkan dengan tanda koma, lalu diganti dengan persen D yang mewakili integer. Lalu ada persen F itu mewakili float. Lalu motif ini ada gunanya untuk N adalah koma, gunakan persen kali F. Misal kalau ada koma berarti gunakan persen kali F. Lalu ada persen N yang mewakili string. Kemudian kita akan mencoba contohnya.
Sekian penjelasan saya tentang identifier. Oke, pertama user input ini ada 4 jenis dan saya akan jelaskan jenis-jenisnya satu persatu. Yang pertama ialah string. String ini berlaku untuk teks, huruf, kata, kalimat, simbol ataupun angka bagi yang tidak bisa melakukan operasi aritmatika. Contohnya seperti nama, nomor HP, NPM, NIK. Karena kalau kita pikirkan, nggak mungkin kan nama kita itu ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagikan. Pasti itu ialah sesuatu yang konkret, sudah sesuai dengan adanya. Maka ini termasuk tipe data string. Penulisannya ialah hanya dengan input. Lalu yang kedua ialah integer atau sering disingkat int. Ini berlaku bagi bilangan bulat yang melakukan operasi aritmatika. Definisi bilangan bulat itu ialah bilangan yang hanya mempunyai koma 0, bukan koma 1, bukan koma 2, bukan koma 001, tapi koma 0. Contohnya seperti umur, jumlah siswa, saudara, penduduk, dan lainnya. Karena kalau kita pikirkan, nggak mungkin kan kalau kita lagi ngobrol dan kita ngomong, oh umur saya ini 17,34, pasti akan sangat konyol untuk ngomongkan. Maka dari itu ialah contoh atau tipe data integer. Tulisannya ialah int input. Lalu yang ketiga ada jenis float. Float ini berlaku bagi bilangan desimal yang melakukan operasi aritmatika. Desimal itu menggunakan tanda titik dalam Python ya, bukan tanda koma. Itu ialah hal yang harus diingat. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, luas persegi. Karena ini ialah jenis-jenis contoh yang mungkin untuk menggunakan koma yang bukan 0. Mungkin saja kan tinggi saya itu 181,75. Bisa saja saya katakan sedemikian tanpa terlihat aneh. Maka itu ialah jenis tipe data float. Lalu yang keempat ada yang namanya boolean. Boolean ini ialah untuk menentukan true or false, untuk menjawab pertanyaan yes or no. Oke, saya akan menjelaskan mengenai operasi aritmatika sekarang, karena saya ada menjelaskan mengenai operasi aritmatika tadi ya, pada tipe data ya. Oke, operasi aritmatika ini ialah untuk melakukan seperti kayak kita biasa belajar di matematika, penjumlahan, pengurangan. Sebenarnya kita bisa lihat kalau jenisnya plus dia untuk menjumlahkan, kalau minus untuk mengurangkan, perkalian itu seperti tanda bintang itu untuk perkalian, dan membagi itu tanda miring. Tanda miring 2 itu membagi dengan hasil bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kita bagi 34 bagi 7, dia pasti menghasilkan kisaran 4, berapa kan. Kalau kita membagikannya dengan garis miring 2, 34 bagi 7 itu akan diturunkan atau dibulatkan dengan diturunkan ke bawah. Jadi 4, jadi hanya 4 saja. Lalu ada persen itu ialah mod atau sisa hasil bagi. Misalnya kita punya 34 dibagi 7, itu ialah 4 sisa 6 kan. Maka yang dikatakan itu ialah modnya itu ialah 6. Dan bintang 2 ialah perpangkatan, seperti 5 pangkat 2 ialah 25. Maka kita bisa menuliskannya dengan 5 bintang-bintang 2 sama dengan 25. Itu untuk operasi aritmatika dalam Python. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai operasi relasi dan logika. Oke, operasi relasi ini bisa disebut sebagai operasi pembanding, yaitu ialah membandingkan dua buah nilai. Nah, membandingkan dua buah nilai ini dengan apa? Dengan jenis-jenis operasi relasi ini. Yang pertama ada tanda sama dengan dua buah tanda sama dengannya, karena tanda sama dengan itu 2 ditulisnya kalau di Python ya. Itu untuk menandakan sama dengan. Jadi definisinya 10 sama dengan 10. Itu baru operasi pembanding. Kalau tidak sama dengan, itu tanda seru dan sama dengan. Jadi misalnya 10 tanda seru sama dengan 20. Nah, itu kan untuk menandakan kalau mereka tidak sama dengan. Lalu ada tanda kurang dari, lebih dari. Saya rasa ini jelas ya. Misalnya 10 itu kurang dari 20 dan 20 lebih dari 10. Tuh, lalu kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, penulisannya menggunakan tandanya sama, dia menggunakan kurang dari dan lebih dari, tapi ditambahkan dengan sama dengan di belakangnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai operasi logika. Logika ini ada 3 ya yang akan dibahas di Python ini. Ada AND, ada OR, dan ada NOT. Untuk AND ini simple untuk menjelaskannya. Kalau dia true ketemu true, atau pernyataan yang benar ketemu pernyataan yang benar, dia akan menghasilkan hasil yang benar. Kalau dia hanya satu yang menghasilkan pernyataan yang salah, maka hasilnya akan otomatis menjadi salah. Itu untuk logika AND. Kalau untuk logika OR atau kalau dia ada pernyataan yang salah, ditemukan pernyataan yang salah, maka hasilnya akan menjadi salah. Selain dari itu, kalau ada satu yang benar, dia otomatis hasilnya akan menjadi benar. Itu untuk OR. Dan untuk logika NOT itu ialah hanya membalikkan jenis logikanya. Jadi kalau NOT true artinya dia false, kalau NOT false artinya dia true. Baik, sekarang saya akan jelaskan mengenai seleksi. Baik, seleksi ini ialah ada kalanya kita perlu untuk menjalankan baris yang berbeda berdasarkan suatu kondisi kan. Nah, seleksi if ini yaitu untuk menjalankan perintah berdasarkan suatu kondisi. Nah, macam-macamnya ini saya akan menjelaskannya. Misal saya ingin membuat yang dimana kalau dia umurnya lebih dari 18 tahun, dia bisa menyaksikan tontonan yang lain daripada yang umur di bawah 18 tahun. Di umur 18 tahun ke bawah. Nah, oke, kita bisa langsung saja memulainya. Oke, kita masuk input umur. Umur ini, seperti saya sudah jelaskan tadi, tipe datanya ialah integer. Maka dia input, masukkan umur Anda, misalnya ya. Nah, jadi sekarang bisa kita print, selamat datang ke acara hari ini. Print. Anda bisa menyaksikan tontonan berdasar umur Anda. Nah, maka saya akan membuat kalau seleksinya, kalau dia jika atau if umurnya itu lebih dari 18 tahun, maka umur lebih dari 18, maka dia bisa menyaksikan opsinya itu mungkin pertama dia kalau masuk ke stadion 1, dia akan menyaksikan pertandingan Real Madrid
melawan Barcelona misalnya, kita pakai contoh bola ya. Atau misal dia mau stadion 2 Arsenal lawan Spurs. Atau yang ketiga, dia bisa stadion 3-nya itu Man City melawan Man United. Nah, ini yang bisa ditonton kalau umurnya lebih dari 18. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya umurnya itu, dia kan kalau umurnya itu di bawah 18 kita pakai else ya, artinya selain kondisi yang ditampilkan di if. Jadi selain kondisi tersebut, dia akan menyaksikan kalau keempatnya, dia stadion keempat ini, oke, ini yang biasa aja ya, misalnya futsal Saverius 1 melawan futsal Sagan misalnya. Atau misalnya stadion 5 ini futsal IGS melawan futsal Kumba. Nah, maka coba kita jalankan. Oke, saya masuk ke umur saya misalnya 19, maka saya bisa menyaksikan 1, 2, 3 karena umur saya lebih dari 18 tahun. Nah, selain itu kalau misalnya saya menjalankannya itu umur saya ini misalnya 11, maka saya menyaksikan stadion 4 dan stadion 5. Inilah contoh penerapan seleksi if. Lagi, saya ingin membuat program yang dimana kalau dia bila memilih 1, maka akan menghitung luas persegi. Bila memilih 2, maka akan menghitung luas persegi panjang. Oke. Lalu yang ketiga, bila memilih 3, maka akan menghitung luas segitiga. Dan bila memilih selain ketiga ini, memilih lainnya, maka akan error. Baik, jadi kita akan membangun program ini ya. Ini saya print. Kalau pertama dia luas persegi, kalau kedua dia luas persegi panjang, kalau ketiga dia luas segitiga. Nah, saya ingin pakai informasi yang saya. Oke, saya ingin membuat, misalnya saya ingin masukin angka ya. Angka ini mungkin kita inputnya itu masukkan pilihan Anda, 1, 2, atau 3. Oke, sekarang kalau bilangannya itu, kalau angkanya itu 1, maka dia akan melakukan perhitungan luas persegi kan. Maka dari itu misalnya kita sisinya itu menggunakan float ya, karena sisi itu bisa saja koma kan. Jadi float input masukkan sisi sebuah persegi. Nah, sekarang saya ingin masukkan itu print luas persegi adalah. Nah, sekarang untuk perkalian tadi menggunakan bintang kan, maka kita untuk rumus luas persegi itu adalah sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Maka kita tinggal sisi dikalikan sisi. Oke, ini jawabannya untuk kalau dia if angkanya 1. Oke, kalau selanjutnya kita pakai elif ya, kalau ifnya bertingkat, kalau ifnya sudah lebih dari 1 ya, kondisi yang berarti if saja. Kalau angkanya misalnya dia 2, saya tambahkan ini ya. If angkanya 2, kalau misalnya panjang itu kan ialah float karena bisa saja koma, maka input masukkan panjang persegi panjang. Lalu untuk lebarnya, dia float input masukkan lebar persegi panjang. Nah, maka untuk luasnya, rumus untuk luas persegi panjang ialah panjang kali lebar kan. Maka dari itu untuk perhitungannya ialah panjang dikali lebar. Selesai untuk kalau dia angkanya 2. Sekarang kalau angkanya 3, dia perhitungan luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi kan. Maka kita input alasnya, alas float input masukkan alas sebuah segitiga, lalu tinggi float input masukkan tinggi sebuah segitiga. Lalu untuk print luasnya, luas segitiga adalah setengah bisa jadi 0,5 ya, dikali alas dikali tinggi. Oke, selesai. Dan selain ini, dia akan, kalau selain 1, 2, 3, dia printnya maka salah masukkan pilihan. Oke, baik, saya blok dulu ya sebelumnya. Nah, coba kita run ini ya. Oke, misalnya saya masukkan 1, maka sisi sebuah persegi misalnya 4,5, maka 20,25 ya. Nah, misalnya saya jalankan lagi, misalnya saya pilih 2, persegi panjang misalnya 6 dan 8,7 misalnya. Jadi hasilnya segini akan ditampilkan. Lalu ketiga untuk menghitung luas segitiga ya. Saya misalnya input dia menjadi 3, maka luas segitiga misalnya, alas segitiga misalnya 4, dan tingginya misalnya 8, maka dikeluarkan hasilnya luas segitiganya 16. Dan misalnya kalau saya masukkan misalnya 340, salah masukkan pilihan. Misalnya saya masukkan 23, salah masukkan pilihan. Dan maka ini akan menjalankan berdasarkan if, elif task tersebut. Maka dia akan berurutan untuk prosesnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai seleksi tingkat if. Tingkat ini ialah seleksi if yang biasanya sama namun itu bertingkat level. Jadi ada if tidak mengandung if lainnya. Nah, misalnya saya ingin menginput, jenis jersey ya. Jadi saya jersey, saya input masukkan kode jersey. Jadi dia itu misalnya antara B atau N atau S. Nah, lalu saya ingin masukkan misalnya ukurannya. Saya ingin masuk ukurannya jadi input masukkan ukuran jersey. Jadi dia bisa small, medium, large. Lalu saya ingin masukkan jumlah belinya. Jadi jumlah ini integer ya. Jadi dia input masukkan jumlah beli jersey. Oke, sekarang saya untuk rapi terus print ini ya. Nah, sekarang saya ingin tambah if kalau misalnya dia jersey-nya itu B dan dia kalau misalnya besar kecil, jadi kita tambahin operator or. Jersey-nya itu misalnya dia B,
B kecil, maka misalnya kita jersey-nya itu ialah Barcelona. Nah, maka kalau misalnya dia ukurannya itu small atau S, or ukurannya itu S, maka dia tuliskan ukurannya di sini dia small, dan harganya itu misalnya kita buat 100. Lalu kita misalnya elif, kalau ukurannya itu dia medium, or ukurannya itu M kecil ya, dia ada variasinya. Jadi ukurannya itu ialah medium, dan harganya itu 150. Lalu untuk elif berikutnya, kalau dia ukurannya large, or ukuran L kecil, maka dia ukurannya itu ialah large, dan harganya ialah 200. Baik, selain dari itu, kalau L-nya, ukurannya ialah tidak tersedia ya, kalau selain SML ya, jadi tidak tersedia, dan harganya ialah 0. Oke, itu untuk kalau dia jersey-nya Barcelona. Kalau jersey-nya N, Napoli ya. Jersey. Oke, jersey-nya itu dia itu Napoli. Nah, saya ingin buat if-nya ini saya copy saja ya. Tapi saya ingin buat harganya dia bervariasi, saya buat di sini dia 200, di sini 300, di sini 400. Jadi Napoli itu jauh lebih mahal dari Barcelona. Lalu saya misalnya buat elif, kalau jersey-nya itu dia dari S namanya. Or jersey-nya itu S kecil di sini. Nah, jadi jersey-nya kalau S itu kita buat Santos klub Brazil ya. Jadi kita kopas di sininya, tapi saya ingin buat harganya sini 150, di sini 180, dan di sini 200. Oke, dan selain dari ini, kalau dia ada jersey jenis lainnya, maka ukuran dan harganya adalah tidak tersedia dan 0. Saya buat sini ya untuk indikatornya. Maka saya ingin totalnya itu misalnya dia kita di sini harga dikali jumlah ya, jumlah begitu ya, dikali jumlah. Oke, kita print jersey yang dibeli. Adalah misalnya kita nanti inputin terus jersey ya, lalu print misalnya kita buat di sini ukuran jersey, misalnya saya tulis di sini ukurannya, lalu print di sini misalnya harga jersey, di sini adalah harganya, lalu di sini print misalnya kita jumlah beli jersey, di sini kita tuliskan jumlahnya. Lalu untuk harganya, karena kita tuliskan totalnya dengan operasi berikut, kita tuliskan untuk total harga ialah total. Maka coba kita run. Oke, misalnya kita masukin B, kita masukin M, dan jumlahnya misalnya kita beli 5 ya, maka di sini akan dikeluarkan hasilnya sedemikian. Baik, berikut untuk seleksi if bertingkat, contoh soalnya dan penjelasannya. Jadi untuk syarat perulangan while dan for ini ada 3. Yang pertama itu ada inisialisasi. Ini tuh untuk memberikan nilai awal, mulai dari berapa perulangan. Yang kedua, batas akhir atau kondisi. Ini sampai kapan perulangan dilakukan. Dan yang terakhir ini adalah step atau langkah. Ini ada 2, yaitu increment, itu apabila untuk yang penambahan atau penjumlahan, dan juga decrement apabila ini melakukan pengurangan. Jadi saya akan memberikan contoh. Yang pertama, apabila saya ingin membuat kata Palembang menjadi 20 itu bagaimana sih? Yang pertama itu kita harus membuat inisialisasi. Jadi seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa inisialisasi itu adalah memberikan nilai awal ya. Jadi kita buat I sama dengan 1. Ini adalah variabel sama dengan 1. Kemudian while I kurang dari sama dengan 20 titik 2. Kemudian print Palembang. Nah, while ini adalah kondisinya ya, berarti dia akan melakukan ulangan sebanyak 20 kali maksudnya, karena ini kurang dari sama dengan 20. Maka dia akan berhenti ketika kata Palembang sudah mencapai 20 perulangan. Kemudian kita menggunakan step atau langkah, yakni I sama dengan I ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kita kan dimulainya dari 1 dan ini berakhir di 20. Maka dari itu kita menggunakan increment atau pertambahan. Nah, kita coba F5. Kita coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, di sini ada 20 perulangan Palembang ya. Dan bagaimana apabila tanda ini hanya kurang dari, tanpa adanya tanda sama dengan ini. Coba I sama dengan 1, Y I kurang dari 20, print Palembang. I sama dengan I ditambah 1. Kita akan lihat apa yang terjadi apabila I-nya ini kurang dari 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, jadi di sini ada 19 perulangan.
Kenapa 19? Karena tidak ada tanda sama dengan seperti yang contoh yang pertama ini. Jadi tentunya berbeda ya. Walaupun inisialisasinya ini sama, satu, tapi ketika kondisinya ini berbeda dari tandanya sendiri, maka hasil dari perulangan pun juga berbeda. Yang contoh pertama ini akan menghasilkan perulangan kata Palembang sebanyak 20 kali, sedangkan yang contoh kedua ini melakukan perulangan sebanyak 19 kali. Jadi misalnya kita menggunakan inisialisasinya ini sama dengan 50, kemudian Y dari besar sama dengan 1, ring I, kemudian sama dengan I sama dengan I dikurang 1. Oke. Yang tadi kita menggunakan step atau langkah yang increment atau yang bertambah ya. Sekarang kita akan coba menggunakan yang decrement atau pengurangan dengan inisialisasi atau memberikan nilai awal 50, kemudian dengan kondisinya lebih dari sampai dengan 1. Oke, jadi hasilnya 50 sampai ke 1. Ya, 50 nih dari inisialisasinya 50. Dan kenapa tidak sampai 0? Karena I-nya sendiri ini lebih besar sama dengan 1. Ya, maka setelah dia mencapai angka 1, maka udah berhenti sampai di sini saja. Kemudian kita akan lanjut. Kayaknya soal diminta bilangan ganjil antara bilangan awal dan bilangan akhirnya kita sendiri bagaimana. Di awal sama dengan integer. Integer karena bilangan nantinya itu akan bisa melakukan perhitungan. Untuk set nilai awal. Oke, sama dengan tanda pengira 2, kemudian akhir integer input set nilai akhir. Oke, ini kita print bilangan ganjil antara persen D dan persen D. Tanda petik persen awal koma akhir. Ada perlu buat awal menggunakan kondisi awal. Bilangan awal ini kurang dari sama dengan akhir titik 2. If awal persen 2 sama dengan tanda seru sama dengan 0 titik 2. In awal koma n sama dengan awal sama dengan awal tambah 1. Oke, satu nilai awal. Dan misalnya saya awal 3, kemudian akhirnya 20. Nah, ingat otomatis buat sendiri ya, bilangan ganjil antara 3 dan 20. Dari 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, dan juga 19. Oke, jadi saya menggunakan awal persen 2 tanda 1 sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa saya membuat perintah itu untuk agar bilangan itu ganjil ya, atau bilangan ganjil tidak sama dengan 0. Dan saya ingin membuat bilangan genap. Nanti bilangan genap sendiri sama seperti bilangan ganjil, tapi yang berbeda itu di bagian if-nya. Bagian if-nya itu nanti akan berbeda sedikit, walaupun berbeda sedikit tapi akan sangat sempurna. Oke, sama seperti tadi, awal integer input dan nilai awal sama dengan nilai akhir integer input saat nilai akhir dengan print bilangan D antara persen D dan persen D, persen awal koma akhir tanda kurung. Oke, kemudian kita masuk ke bagian while. Awal kurang dari sama dengan akhir titik 2. Nah, di sini yang berbeda ya. Awal persen 2 sama dengan 90. Dan print awal sama dengan awal sama dengan awal bukan dengan 1. Jadi yang membedakan antara bilangan ganjil dan bilangan genap merah, kalau kita bilangan ganjil kita menggunakan tanda seru dan sama dengan, sedangkan bilangan genap sendiri menggunakan sama dengan. Coba lihat, kita set awal 2, nilai akhirnya itu 10. Oke, jadi ini udah keluar secara otomatis bilangan genap antara 2 dan 10 akan muncul 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan ganjil, bilangan genap sudah. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara agar outputnya itu keluar sebagai bilangan kelipatan. Sama seperti tadi, yang awal dan akhir kita menggunakan awal integer input set nilai awal akhir integer input set nilai akhir. Oke, ini keluar bilangan kelipatan 9 antara 1 dan 30, 9, 18, dan 27. Oke, kita lanjut. Ini bila kita ingin menanyakan pertanyaan apakah Anda ingin dulu, kita jawab. Oke, while jawab. Dan
Jawaban input. Maka tanda print kasih. Udah kita menjawab iya besar, maka jawabannya akan menjadi terima kasih. T, kita harus mengulang. T, ya, iya. Oke, kata apapun yang kita masukkan apabila tidak sesuai dengan bagian jawab dengan T besar, maka itu tidak akan tidak akan berefek lah. Dan apabila kita masukkan Y besar, maka akan keluar output yaitu terima kasih. Oke, jadi sebenarnya coba masukkan jumlah barang harganya 3.000, alamatnya jadi maka Y besar, maka itu hanya pengulangan yang kita masukkan jumlah barang 14.000. Oke, harganya 42.000. Kita T, maka pengulangan tidak akan terjadi lagi. Oke, kita cari nilai persen awal koma akhir. I in range awal koma akhir plus 1 print in dengan kau plus 1 sedangkan sum plus I. Dapat print bilangan di atas ada bilangan out dan print lagi tambah semua bilangan di atas adalah sum. Segmen awal 1 bilangan 30 mereka gitu. Jadi untuk kaum sendiri ini fungsi untuk menghitung jumlah bilangan yang kita input 1, 2, 3 sampai 30. Berarti ini ada 30 bilangan itu yang dimaksud dari kaum, sedangkan sum sendiri itu adalah jumlah dari bilangan ini 1 ditambah 2 pasal 3 tambah 3 6 dan seterusnya sampai 30 sehingga jumlah bilangan di atas senilai 465. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Python. Yang pertama, memiliki library yang luas dan banyak. Bahasa pemrograman Python ini memiliki banyak library yang siap digunakan yang berisi berbagai modul. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam kode untuk digunakan seperti regulars, expressions, documentation generation, unit testing, database, CGI, email, dan masih banyak lain. Sehingga dengan adanya library ini, kita tidak perlu lagi menulis secara manual. Yang kedua adalah open source atau gratis. Python merupakan bahasa pemrograman open source atau dapat diunduh secara gratis. Bahasa satu ini dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui oleh OCI, di mana bahasa pemrograman ini bebas digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan, bahkan termasuk tujuan komersial. Yang ketiga, mampu meningkatkan produktivitas developer. Sebagai bahasa yang mudah digunakan dan dipelajari, membuat developer menjadi lebih produktif, apalagi disertai dengan library yang luas. Selain itu, dengan bahasa Python, Anda perlu menulis kode lebih sedikit sehingga mempunyai banyak waktu untuk bisa mengerjakan yang lain. Yang keempat, mendukung Internet of Things atau IoT yang baik. Manfaat yang bisa didapatkan ketika menggunakan bahasa pemrograman Python ini salah satunya yaitu mampu mendukung ekosistem Internet of Things atau IoT dengan sangat baik, di mana Python mampu menghubungkan benda-benda di sekitar lingkungan kita ke dalam sebuah jaring-jaring atau internet yang menghubungkan satu sama lain. Yang kelima, bahasa yang mudah dipelajari dan mudah untuk digunakan. Python merupakan bahasa yang mudah dipelajari, bahkan untuk kode bahasa Python ini mudah dibaca dan bisa menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya library. Selain itu, proses pengembangan bahasa Python ini bisa dilakukan dengan cepat menggunakan kode yang lebih sedikit. Bahkan tim kecil pun bisa menangani bahasa Python secara efektif. Python sendiri merupakan bahasa yang sangat dinamis, di mana dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang tinggi, sehingga kode tersebut mudah dipahami dan dicerna. Berbagai macam jenis library membuat banyak perlengkapan dan fungsionalitas yang sangat luar biasa, sehingga kemudahan dalam membangun program menjadi salah satu yang ditawarkan oleh bahasa pemrograman saat ini. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Kode program yang ditulis menggunakan bahasa Python ini dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi seperti Windows, Mac, maupun Linux, termasuk beberapa perangkat seluler. Kode Python dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain dengan mekanisme tertentu. Misalnya saja seperti kode Python dapat dipanggil dari kode C atau C++ dan sama halnya dengan perkembangan. Kemudian saya akan membahas mengenai kekurangan Python. Yang pertama, tidak cocok untuk aplikasi mobile. Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat baik apabila digunakan untuk platform desktop atau server, namun tidak dalam urusan komputasi aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi dan game kurang cocok jika menggunakan Python. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa mustahil membuat game dalam bentuk 3 dimensi dengan grafis tinggi menggunakan Python. Yang kedua, eksekusi relatif lambat. Python merupakan bahasa interpreter yang bekerja dengan menggunakan compiler, di mana ketika dijalankan, Python akan bekerja lebih lambat jika dibandingkan dengan bahasa lain. Tetapi hal ini juga bergantung dari besar dan kecilnya program yang akan dibuat.
Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor atau juga multicore. Yang ketiga, kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lain. Python memiliki banyak library yang luas sehingga pengguna Python sendiri terbiasa dengan fitur yang ada pada library tersebut. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah seperti pengguna mengalami kesulitan ketika belajar maupun beralih ke bahasa pemrograman yang lain. Karena kebiasaan menggunakan library tersebut membuat pengguna tidak mengetahui bagaimana asal pembuatan source code library tersebut. Yang keempat, kesalahan saat runtime. Python merupakan bahasa pemrograman yang dinamis, di mana kita tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel saat menulis kode. Meskipun ini memudahkan developer selama pengkodean, namun pastinya dapat meningkatkan terjadinya kesalahan saat runtime. Sekian penjelasan Python dari kami. Semoga penjelasan yang kami jelaskan dapat dimengerti. Terima kasih.